Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Saat ini saya tinggal di Panggentungan, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya lahir di keluarga yang sederhana, dengan 3 orang saudara. Kakak saya perempuan yang kini bekerja sebagai seorang bidan. Sedangkan adik saya 2 orang laki-laki yang masih duduk di bangku SMA dan 1 lagi masih SD. Sementara ayah adalah seorang karyawan swasta di salah satu pabrik, dan ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Saya sendiri bekerja sebagai seorang teknisi pembangkit tenaga listrik, sekaligus seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar. Selain itu, saya juga mempunyai ilmu kebatinan yang secara alami menempel sejak lahir. Dan begitu kakek tahu tentang kemampuanku itu, beliau yang juga mumpuni dalam ilmu kebatinan ikut mengasah kemampuanku, hingga saya mampu menguasai sampai ke tingkat yang cukup tinggi, meskipun berusia masih muda. Cerita ini berawal ketika bibi dan paman baru saja pindah rumah. Rumah itu terkesan kelihatan baru, akan tetapi umur sebenarnya sudah sangat tua. Paman Wifta dan bibi Santi sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Anak pertama mereka bernama Rian, yang duduk di bangku SMA kelas 2. Sementara anak yang kedua duduk di kelas 5 SD bernama Dede. Keluarga mereka terbilang keluarga yang bahagia, meski hidup mereka pas-pasan. Saat ini, Paman Wifta bekerja sebagai security pada salah satu bank negeri di kota Makassar. Karena tuntutan pekerjaan, Paman sering sekali tidak bermalam di rumahnya sendiri. Itu dikarenakan bekerja dengan aturan shift, di mana beliau harus masuk kerja shift malam setiap waktu. Rumah baru paman tidaklah jauh dari tempat tinggal saya, mungkin hanya berjarak sekitar 200 meter saja. Sebenarnya rumah tersebut sudah pernah dihuni oleh beberapa keluarga sebelumnya, namun mereka selalu menjualnya kembali dengan alasan tidak betah karena ada berbagai macam gangguan yang terjadi. Setiap penghuni rumah paling lamanya akan bertahan 1-3 bulan sebelum mereka memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Memang, dari cerita-cerita tetangga sekitar, rumah ini ketika tidak berpenghuni sering terdengar seperti ada orang memasak. Juga ada suara anak kecil yang riuh bermain di dalam. Keanehan itu selalu muncul setiap di atas jam 10 malam. Seakan-akan rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga dengan melakukan aktivitas setiap hari. Tidak heran jika tetangga sekitar melarang putra-putri mereka untuk bermain di sekitar rumah tersebut. Meskipun banyak yang berujar kalau rumah itu angker, namun paman dan bibi bersikeras untuk membelinya. Itu semua karena keterbatasan biaya, sedangkan harga rumah itu memang sangatlah murah. Sempat mereka minta pendapat kepada kakek, dan karena kakek tidak melarang, maka Paman Miftah memutuskan membeli dan tinggal di sana. "Jika memang ada gangguan, aku yang akan turun tangan," ucap kakek tanpa mendatangi rumah tersebut. Beliau hanya melihat dengan mata batinnya. Diakui oleh beliau kalau rumah tersebut memang cukup angker. Itu terjadi karena letak rumah yang berada di samping pertigaan jalan, di mana menjadi tempat persinggahan bangsa demit. Tapi menurutnya, manusia tidak pernah kalah dari makhluk halus, karena manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna daripada mereka. Saat Boyongan pindah rumah, kakek tidak bisa datang karena kurang enak badan.
Saya yang ikut serta memang merasa aura seram di rumah itu, di mana muncul bermacam penampakan yang ikut berbaur. Namun tidak saya ceritakan pada anggota keluarga. Saya tetap bersikap biasa seolah tidak melihat apapun. Keangkeran muncul pada hari ketiga saat paman dan bibi tinggal. Pada saat itu, paman saya sedang shift malam di kantornya. Tepat tengah malam, bibi Santi terbangun dari tidur. Beliau sangat terkaget ketika melihat anak keduanya, Dede, sedang menonton televisi sendirian di ruang keluarga. Dek, kok sampai jam segini masih di sini? Tanya bibi penuh kecemasan. Bibi terperanjat ketika Dede menjawab kalau teman-temannya mengajak bermain dan menonton TV. Tentu saja bibi merasa ketakutan dengan ucapan Dede. Ini sudah larut loh, Nak. Ajaklah kawan-kawanmu tidur, ucap bibi sambil mendekat pada Dede. Namun Dede bersikeras pada tempatnya. Dia menonton televisi sambil sesekali bicara tidak jelas. Juga sering tertawa seperti digelitik seseorang. Kejadian tersebut kembali terulang di setiap paman bekerja malam. Dede selalu terbangun di tengah malam dan kembali tidur menjelang subuh. Yang tentu hal itu sangat mengganggu kegiatan sekolahnya. Namun bibi belum menceritakan pada siapapun perihal tersebut. Beliau masih mampu menyimpan rasa penasarannya, dan sudah pasti paham ada yang tidak beres dengan kondisi rumah tersebut. Kondisi tersebut ternyata berpengaruh pada Dede. Kesehatannya semakin menurun karena tidak ada nafsu makan, sehingga berdampak pada tubuhnya yang kurus kering. Setiap kali paman bertanya tentang kondisi Dede, bibi selalu menutupi dengan berbagai alasan. Niatnya adalah agar paman tetap fokus pada pekerjaannya. Selain itu, karena selama ini paman memiliki riwayat penyakit jantung, bibi takut berpengaruh pada kesehatan suaminya. Bibi melakukan upaya untuk memulihkan Dede. Dia mencoba mencari jalan keluar sebelum Dede ambruk sakit dan sebelum paman Miftah curiga. Sudah barang tentu yang ditemui pertama kali adalah kakek. Tapi sayang, kondisi kakek yang sudah berumur mengharuskan beliau untuk beristirahat selama 1 bulan. Hal itu dilakukan untuk membersihkan diri dari ilmu yang dikuasai. Untuk menyambut masa rentannya, beliau melakukan ritual yang kebetulan sangat bagus dilakukan di bulan ini. Temuilah Yudi, dia adalah penerus dalam keluarga kita, ucap kakek. Atas saran dari kakek, bibi bersilaturahmi ke rumah saya. Mungkin karena tidak betah memendam hal itu, bibi menceritakan semua kejadian aneh pada ibu. Dan secara kebetulan, hari itu saya tidak berada di rumah. Meski begitu, saya masih mampu menerima sinyal tentang hal tersebut. Kakek memanggil saya lewat batin. Namun karena urusan pekerjaan yang penting, tidak serta-merta saya langsung pulang. Urusan itu aku tunda hingga esok hari. Nanti akan kukabari Yudi, biar secepatnya bisa pulang, ucap ibu yang ikut prihatin. Malamnya kejadian aneh kembali muncul. Kali ini menimpa bibi sendiri saat menunggu Dede. Sekitar pukul 10, beliau pergi ke kamar mandi. Dan jantungnya berdetak tidak karuan, diikuti rasa was-was yang muncul seketika. Saat dengan jelas sekali, beliau mendengar suara orang mencuci piring di dapur. Di mana letak dapur dan kamar mandi adalah saling berhadapan. Perasaannya semakin tidak karuan saat terdengar ada beberapa piring yang seperti sengaja dipecahkan.
Disusul keluar anak-anak Victoria. Di tengah ngeri itu, Bibi keluar kamar dengan perlahan. Dan tidak tampak ada sesuatu di dapur. Bahkan dapur sangat rapi dan tidak ada bekas piring yang pecah. Di lain tempat, saya yang sudah menyelesaikan pekerjaan langsung bergegas pulang. Meski sudah memasuki tengah malam, saya tetap bersepeda motor menuju rumah. Secepatnya ingin mengetahui perihal rumah angker kediaman keluarga paman. Dan anehnya, hanya Dede dan Bibi saja yang merasa dihantui. Paman maupun Rian tidak pernah mengalami hal ganjil selama menghuni. Begitu tiba di rumah, ibu langsung menceritakan semua kejadian yang Bibi alami. Lebih baik kamu langsung ke sana saja, Yud. Mumpung pamanmu sedang bertugas, ucap ibu kemudian. Saya beristirahat sejenak dengan menenggak jahe hangat buatan ibu sambil mempersiapkan beberapa media yang nanti akan dipergunakan. Memang, selama ini saya mampu memberikan bantuan gaib pada kawan-kawan. Meski di kampung belum ada yang tahu, namun di tempatku bekerja, mereka sudah paham betul dengan kemampuan yang kumiliki. Bahkan beberapa kali aku membantu mereka, dan atas izin Tuhan, semua terbantu dengan sempurna. Selain itu, saya juga telah mempelajari ilmu kanuragan dari ilmu guru bela diri. Ilmu tersebut disebut dengan ilmu tapak tujuh. Setelah kurasa semua siap, aku langsung melaju menuju rumah Bibi. Setiba di rumah Bibi, dengan muka tegang, beliau menyambutku dan langsung menyuruh masuk. Ternyata benar apa yang dikatakan kakek. Batinku berucap membenarkan perkataan kakek, di mana beliau menjelaskan bahwa rumah ini akan bertambah penghuninya setiap saat. Yang kuat akan menguasai rumah ini. Itu disebabkan tata letaknya yang berada tepat di siku pertigaan jalan, tempat yang paling disukai bangsa demit. Mereka akan singgah, dan jika kerasan, maka mereka akan menetap di sini. Saya berjalan masuk dengan perlahan. Tampak aura rumah ini semakin seram dibanding saat boyongan pindah yang saya hadiri dulu. Saat ini jauh lebih menyeramkan. Yud, bantulah saudaramu, ucap Bibi sambil mengarahkanku menuju ruang keluarga. Dede duduk dengan gusar begitu melihat kedatanganku, sementara kakaknya yang baru bangun langsung berbaur dengan ibunya. Saya bersiap dengan amalan untuk mengusir anak-anak di sekeliling Dede. 3 bocah demit itulah yang sudah mengganggu selama ini. Dengan halus, saya menyuruh mereka pergi meninggalkan Dede. Tapi ternyata mereka adalah anak yang bandel dan juga mampu mempengaruhi pikiran Dede, sehingga Dede ikut memusuhiku. Akhirnya, dengan terpaksa saya melakukan pengusiran secara kasar. Saya menyuruh Rian memegang botol yang sudah kupersiapkan tadi. Saya buka penutup botol itu, lalu kusuruh Rian menutup kembali dengan telapak tangannya. Setiap kali aku bilang buka, secepatnya kamu buka, dan lekaslah tutup lagi dengan tanganmu. Ucapku memberitahu. Aku juga menyuruhnya agar membaca salah satu surah pendek untuk membantuku. Rian hanya mengangguk bertanda paham. Kulihat butiran keringat menetes dari keningnya. Jelas ada ketegangan yang dia rasakan. Begitupun dengan Bibi Santi. Saya merapal mantra, lalu menguji mereka. Satu persatu saya masukkan ke dalam botol. Tidak peduli lagi dengan rengekan minta bebas dari sosok tersebut. Sementara kulihat Rian mulai berat menutup botol. Segera kuraih dan kututup botol tersebut dengan tutupnya. Tampak Dede berteriak-teriak disusul isak tangis. Dia minta ikut serta dengan teman-temannya. Sengaja saya menyuruh Bibi dan Rian agar menjauh, agar lebih leluasa dalam menenangkan anak ini. Setelah Dede pingsan,
Ketegangan berlanjut pada Bibi Santi. Beliau melotot dengan tubuh terpaku. "Tungguilah di kamu," ucapku pada Rian. Aku diam sejenak, menyaksikan sosok penampakan tinggi besar, berbulu coklat lebat dengan tanduk dan gigi taring yang panjang. Makhluk menyeramkan itu sedang menjilati tubuh Bibi Santi. Dengan matanya yang merah menatap tajam ke arah saya. Dengan sedikit kuda-kuda, saya menutup mata dan membaca amalan dari ayat suci. Seketika tanganku terasa panas dan sangat berat. Kemudian saya mendorong makhluk itu. Atas izin Sang Pencipta, sosok itu pun terpental dari tubuh Bibi. Agar tidak terulang, saya menghantamnya dengan ilmu yang kukuasai. Seketika makhluk tersebut berteriak keras dan lenyap tanpa jejak. Bibi sendiri terkulai lemas tanpa daya. Nawasnya memburu diselimuti ketakutan. Saya memijit setiap jemari kakinya sambil terus bersikir, berharap makhluk lain tidak ikut andil dalam perlawanan. Keesokan harinya, usai sholat subuh, Paman datang dengan penuh kecemasan. Beruntung semua sudah dalam keadaan membaik. Begitupun dengan Dede. Anak itu tidur sangat lelap, melupakan setiap kejadian yang dilaluinya beberapa hari terakhir. Paman terus menanyakan tentang hal apa yang terjadi. Sudahlah Mas, nanti aku ceritakan semuanya, ucap Bibi masih dengan nada lemah. Sesaat kemudian, saya menyuruh Paman dan Bibi serta anak-anak untuk meninggalkan rumah dulu. Saya suruh mereka ke rumahku karena ada satu ritual penting yang harus dijalankan. Nanti setelah selesai, aku akan memberitahu Paman, ucapku. Tanpa bertanya apapun, mereka melangkah keluar rumah. Sementara aku mensucikan diri dengan berwudu. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hamba-Mu ini, ucapku usai berwudu. Selanjutnya, dengan ilmu yang kumiliki, aku akan memberi pagar gaib di 4 penjuru rumah. Saya mengeluarkan 6 buah paku, lalu menggenggamnya sambil membaca surah penangkal jin. Tidak lupa saya mantrai dengan mantra yang kakek ajarkan. Dengan perpaduan keilmuan itu, saya berharap Tuhan mengabulkan hajat hambanya. Kemudian saya memaku ke 4 penjuru rumah tersebut. Sengaja saya mempersiapkan 6 buah paku, karena saya tahu 2 buah paku akan bengkok ketika memakunya di dinding rumah. Sekalipun dinding rumah hanya terbuat dari kayu, akan tetapi paku saya pastikan bengkok, bahkan bisa sampai patah. Setelah ke-4 buah paku terpasang di 4 penjuru rumah, kemudian saya mengucap salam, serta melangkahkan kaki keluar rumah. Setelah ritual tersebut, pada malamnya, tepatnya pukul 7 malam, kakak perempuan saya yang bernama Kak Sri mengalami gangguan gaib. Pada saat itu selepas sholat maghrib, kakak saya seperti biasa berangkat ke apotik. Selama ini kakak bekerja sebagai asisten dokter di salah satu apotek ternama, di mana jam praktek itu jam 7 sampai jam 9 malam. Aku mempunyai firasat buruk dan sengaja kubuntuti kakak. Ketika telah tiba di apotek, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap, dan seketika muncul sosok yang sama dengan yang saya temui di rumah Bibi. Cabut paku itu, atau ku habisi anak ini, ucap kakak sambil menatapku. Dengan segera saya mendekat dan langsung menyergap kakak yang berlari di tengah jalan raya. Dia bermaksud ingin menabrakkan tubuhnya pada mobil yang lewat. Akan tetapi genggaman tanganku yang kuiringi dengan doa dan mantra mampu mencegahnya.
Ketegangan yang membuat beberapa orang berkerumun itu hanya berlangsung sebentar, karena saya mampu mengusir setan pengganggu tersebut dengan cepat, dan entah hilang kemana sosok tersebut. Setelah Kak Sri pastikan baik-baik saja, pada saat itu juga saya langsung ke rumah Bibi. Saya berdiri di halaman rumah sembari berteriak lantang. Saya suruh semua demit untuk keluar melawanku. Karena teriakanku itu, beberapa tetangga termasuk keluarga paman keluar rumah. Mereka menyaksikan jiwa kesatriaku demi melindungi keluarga dari ancaman demit. Begitu selesai berteriak, seketika tubuh saya terasa berat. Seluruh persendian saya panas, dan seketika muncul sosok itu lagi. Sosok tinggi besar berbulu coklat. Kali ini penampakannya bersama dengan sosok perempuan berbaju merah. Rambutnya panjang terurai dengan wajah hancur menyeramkan. Suara tertawanya sangat khas terdengar. Dengan disaksikan banyak orang, tubuh saya terangkat melayang sekitar 2 meter dari tanah. Suasana sangat tegang itu membuat warga berteriak ketakutan. Dan dengan ilmu yang kumiliki, saya terus memberontak. Benar-benar kejadian di luar nalar yang penuh ketegangan. Nyawa menjadi taruhannya. Dengan terus membaca doa, akhirnya tubuh saya kembali turun ke tanah. Di saat itulah saya menghentakkan kaki kanan ke tanah sebanyak 7 kali. Dengan tenaga penuh, saya mendorong makhluk tersebut dengan kedua tangan. Seketika mereka meringis, disusul suara sangat dengar, hingga muncul ledakan yang biasa di sekitar rumah. Seketika, asap putih muncul mengitar rumah paman Miftah, yang kemudian menghilang di sapu angin. Setelah itu saya memuntahkan darah kental, lalu terbaring ke tanah. Paman dan Rian membopong saya masuk ke dalam rumah. Terdengar pula suara isak tangis Bibi juga tetangga rumah. Mereka tidak tahan menumpahkan air mata melihat keadaanku. Namun semua pasti baik-baik saja, karena Allah senantiasa melindungi yang beriman. Setelah kejadian malam itu, rumah paman dan bibi saya kembali aman. Kehidupan mereka kembali dalam kebahagiaan. Awan mendung datang mengitari langit, membawa siang mulai gelap. Tampak seorang pemuda diliputi bimbang dan cemas. Dia berjalan bolak-balik penuh rasa takut. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Padahal masalah yang dihadapinya bukan sekali ini saja. Namun sudah berulang kali ia tersandung masalah yang sama. Namun kali ini ia harus berhadapan dengan ayah sang pacar, seorang yang tak kalah disegani seperti dirinya. Pemuda itu adalah Iksan, seorang preman pasar yang sangat ditakuti. Akhirnya, ia kembali terduduk bersama sebungkus rokok dan secangkir kopi di sampingnya. Perlahan dia menarik nafas dalam-dalam. Aku harus berbuat apa? Mungkinkah aku harus jujur dan bertanggung jawab? Ujarnya dalam hati. Beberapa saat setelah menenggak kopi, ia pun bangkit melangkah pulang, membawa kecamuk yang masih mendera otaknya. Saat ini, ia tinggal sendiri. Ayahnya yang terus menasihati dan tidak digubris mengusirnya dari rumah. Meski Iksan adalah anak tunggal, namun orang tuanya tidak peduli akan hal itu. Mereka sudah tidak tahan dengan pola Iksan yang selalu membuat onar. Iksan terus melangkah dengan pikiran berkecamuk.
Rupanya Risma adalah pacar dari Iksan yang telah hamil 3 bulan akibat ulah bejat Iksan. Risma yang polos tidak berani mengadu pada orang tuanya, yang pada akhirnya kehamilan itu pun ia rahasiakan. 2-3 bulan pun berlalu. Orang tua Risma hanya memperhatikan perubahan yang terjadi pada anak mereka. Hingga kecurigaan itu berpuncak. Kedua orang tua Risma memutuskan untuk menginterogasi apa yang telah terjadi pada anak sematawayang mereka. Dan terungkaplah semua yang telah disembunyikan oleh Risma. Ia mengaku dengan jujur siapa yang telah membuatnya menjadi hamil. Kurang ajar, kata Pak Damanto, ayah Risma dengan penuh emosi. Mendengar kata Iksan membuat Pak Damanto muak. Lantaran Iksan adalah seorang pengangguran dan preman pasar yang juga mantan narapidana. Semua pedagang pasar takut dengannya karena Iksan membantai habis pedagang yang tidak mau setor uang keamanan. Selain itu, ia juga sudah banyak menggauli perawan-perawan cantik. Dan tidak jarang, perawan itu sering ditinggal pergi oleh Iksan. Ba'da Isya, Risma bersama kedua orang tuanya mendatangi rumah Iksan. Mereka ingin meminta pertanggungjawaban atas kehamilan putrinya. Begitu melihat kedatangan Risma, Iksan yang kebetulan berada di rumah menjadi kelabakan. Sifatnya yang keras menjadi hilang di hadapan Pak Damanto. Ia pun mulai tersedak dengan perlakuan orang tua Risma, yang pada akhirnya Iksan mengalah dan akan bertanggung jawab. Ia tidak tahu mengapa ada aura kuat yang menyelimuti Pak Damanto. Pria parubaya itu sangat berwibawa. Dua bulan setelah pernikahan, Risma dan Iksan pindah rumah yang ada di Banyuwangi. Sengaja Pak Damanto menyuruh mereka ke sana karena beliau ingin sifat buruk Iksan terhenti. Sehingga diputuskan mengasingkan ke rumah peninggalan ibunya. Pak Damanto menjelaskan bahwa beliau sudah menyuruh orang untuk membersihkan rumah tersebut, sehingga mereka tinggal menempati begitu tiba di sana. Kami akan ke sana nanti saat kamu telah melahirkan, ucap Ibu Risma dengan mata berkaca-kaca, seolah belum siap melepaskan anaknya. Sementara dengan berat hati, Iksan meninggalkan kampung kelahiran, meninggalkan kekuatan yang dimiliki selama ini. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun sampai di kota Banyuwangi dengan selamat. Mbak Risma ya? Tanya seorang pemuda bersama satu kawannya. Iya, ada apa? Ternyata mereka adalah orang yang disuruh Pak Damanto untuk menjemput. Setelah barang bawaan siap di atas motor, melajulah mereka. Sekitar 15 menit lebih, mereka sampai di rumah nenek buyut Risma. Rumah yang sudah 6 tahun lebih tidak berpenghuni itu masih tampak kokoh, yang rupanya terletak agak ke dalam di pinggiran hutan, cukup jauh dari rumah warga lain, dan tidak ada warung penjual miras seperti yang sering ditemui Iksan di kotanya dulu. Maklumlah, Iksan merupakan pecandu alkohol. Hari berganti, siang malam bergerak sesuai irama hidup. Iksan yang beralih menjadi pembuat arang untuk dijual ke pasar mulai merasa bosan. Itu karena ia tidak bisa mabuk-mabukan seperti dulu, dan sudah tidak ada pemasok uang untuk kebutuhan hidup. Dia mulai rindu dengan semua itu. Pagi ini, ia akan menumpahkan semua.
Layaknya seorang preman yang haus darah, dia ingin menjara sebuah warung maupun toko di pasar. Niatnya yang ingin mencari keributan dan menaklukkan seluruh preman di kampung sudah bulat. Sekitar 30 menit berjalan, akhirnya sampailah dia di pasar Arjosari. Sejenak ia pandangi sekitaran pasar itu. Begitu melihat situasi, mulailah ia melakukan aksi. Saat mendatangi kios kedua, mendadak seorang preman yang memakai jaket hitam dengan topi hitam pula menariknya. Ia menyeret Iksan menuju keluar pasar. Kamu mau cari mati? Tanya lelaki kekar menantang Iksan. Dengan gagah dan penuh rasa percaya diri yang tinggi, Iksan menantang balik preman tersebut. Hingga terjadilah duel antara mereka di pojokan pasar. Tidak ada yang berani melerai mereka berdua, lantaran preman berjaket hitam tersebut merupakan orang yang disegani di kampung. Pada akhirnya, Iksan mampu menyudutkan preman itu, yang kemudian si preman mengeluarkan pusaka keris kecil yang terselip di kantong jaketnya. Tapi saat ia memakai pusaka tersebut, sang preman justru lebih lemah dari sebelumnya. Seakan Iksan mempunyai ilmu yang lebih tinggi dibandingkan pusaka itu. Padahal, selama ini pusaka tersebut telah menunjukkan tuah yang sangat hebat, termasuk dalam ilmu kebal. Dan Iksan pun berhasil melumpuhkan si preman tersebut. Tiba-tiba datang seorang lelaki di antara mereka, berteriak menyuruhnya berhenti. Begitu Iksan menoleh, tampak beberapa preman sudah bersiap menyerang. Kesemuanya dilengkapi dengan senjata tajam yang mengkilat. Iksan? Namun semua mencair saat salah seorang sudah mengenal Iksan. Dia adalah Bejo, salah satu kawan Iksan sewaktu berada di Jakarta. Bejo sendiri adalah asli orang Tegal yang bekerja di salah satu bar alkohol di Jakarta. Selain menjalankan bisnis narkoba, dia juga seorang preman yang sangat disegani. Di saat rekan-rekan narkobanya tertangkap, Bejo menghilangkan jejak dengan meninggalkan kota. Dan di Banyuwangi inilah dia tinggal, yang kemudian mampu menjadi penguasa beberapa wilayah keramaian, termasuk pasar tersebut. Iksan bangkit saat Bejo mendekat. Mereka pun saling bersalaman dengan erat. Pada akhirnya, persahabatan mereka mulai tumbuh kembali. Dan Iksan mulai merencanakan aksi jahatnya, menjadi seorang tangguh disegani yang menindas para pedagang. Dua bulan kemudian, berkunjunglah Pak Damanto tanpa memberi kabar. Beliau melihat ada kemurungan pada Risma. Sifatnya kembali lagi, Pak, ucap Risma dengan sedih, yang disusul menceritakan tentang perlakuan Iksan selama ini. Perlakuan yang membuat warga resah dan menafkahinya dengan uang haram. Selain itu, Iksan juga jarang pulang. Kalaupun pulang, pasti dengan kondisi mabuk. Pak Damanto yang mendengar keluh kesah anaknya langsung bergegas menuju pasar. Begitu melihat Iksan bersenang-senang dengan seorang perempuan, ditambah lagi banyak minuman keras di hadapan mereka, membuat Pak Damanto marah besar. Iksan langsung melepaskan rangkulan pada wanitanya. Entah mengapa dia menjadi kecil saat berhadapan dengan sang mertua. Wibawa itu sangatlah kuat. Dengan segera, Iksan meminta maaf pada Pak Damanto. Namun di sisi lain, dia menaruh dendam karena telah dipermalukan di hadapan anak buahnya. Pulanglah, teriak Pak Damanto yang mulai menurunkan tensinya. Iksan meminta maaf pada Risma termasuk ayah dan ibunya saat tiba di rumah. Dia berjanji akan menghentikan semua ulahnya. Bapak pegang semua ucapanmu, ucap Pak Damanto. Tampaknya lelaki tersebut masih memaafkan Iksan. Dengan bijak, beliau akan membelikan lahan sawah sebagai mata pencaharian menantunya. Sengaja Pak Damanto memberikan pekerjaan sebagai petani agar Iksan mampu mensyukuri kuasa Tuhan, sehingga hati akan menjadi tentram dan semakin dekat dengan pertaubatan.
Selain itu, seorang petani tidak akan pergi jauh yang mampu memengaruhi sifatnya. Selang 2 bulan dari melahirkan, Ibu Risma pulang ke Jakarta, menyusul suaminya yang terlebih dulu pulang karena dituntut pekerjaan. Di saat itulah, Iksan kembali pada rencananya. Ia akan terjun lagi ke dunia hitam. Memang dalam masa lalunya, Iksan merupakan seorang yang berilmu. Ia pernah berguru pada salah seorang paranormal di wilayah kota Pati. Yang dari sana ia mampu menguasai ilmu kebal senjata. Namun sayang, semenjak keilmuan itu menetap di tubuhnya, sifatnya menjadi penuh kesombongan. Bahkan dia menjadi seorang yang brutal, hingga membuat ia melawan orang tua dan menjadi anak jalanan. Dan takdir membawanya menjadi seorang ugal-ugalan. Risma yang melihat suaminya ingkar, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena Iksan mengancam akan melakukan hal buruk padanya. Yang membuat Risma berpikir panjang adalah ancaman yang ditujukan pada buah hati mereka. Iksan akan memusnahkan anaknya sendiri jika Risma mengadu. Di setiap kali orang tua Risma berkunjung, ia selalu menutupi kebejatan Iksan. Ia memilih bungkam demi anaknya. Ia tidak mau ayah maupun ibundanya tahu kepedihan yang ia rasakan. Ia menutupi semua dengan serapat mungkin, karena hal itu menyangkut nyawa sang anak. Namun Pak Damanto yang melihat perkembangan lahan garapan Iksan secara diam-diam mulai tahu, di mana saat berkunjung beliau menengok lahan tersebut. Yang terlihat hanyalah berupa semak. Dari situlah dia mulai menyelidik pada warga sekitar tentang Iksan. Yang kemudian ditemuilah kenyataan. Menantunya telah melanggar janji. Pak Damanto yang saat itu pamit pulang, secara diam-diam telah berada di sana. Beliau akan menuntaskan masalah dengan Iksan, sementara istrinya disuruh menginap di losmen. Beliau langsung menuju tempat mangkal Iksan. Iksan, kamu lupa janjimu, Iksan. Ucap Pak Damanto penuh wibawa. Namun kali ini Iksan tampak lebih berani. Minuman keras yang merasuki otaknya tidak menganggap kalau Pak Damanto adalah mertuanya. Orang yang selama ini ia segani, justru kali ini yang menyuruh anak buahnya untuk mengajar Pak Damanto. Di luar dugaan, satu persatu semua bergelimpangan di tangan Pak Damanto. Bahkan Bejo yang dikenal kuat pun bertekuk lutut. Hentikanlah Iksan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, ucap Pak Damanto. Namun Iksan yang terlanjur emosi tidak menggubris ucapan itu. Ia pun menyerang Pak Damanto dan sekali pukul tumbanglah Iksan. Ia heran, semua kesaktian yang dimiliki seakan lumpuh. Ia tidak tahu kalau Pak Damanto ternyata sangat kuat. Ceraikanlah anakku besok, dan ingat, Tuhan akan menghukum setiap orang yang berbuat jahat, ucap Pak Damanto sebelum berlalu. Setelah kejadian hari itu, Iksan melepaskan Risma. Secara resmi, ia menceraikan istrinya. Kebejatannya berlanjut semakin parah. Dan seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan ia mulai melupakan Bejo. Sikap egoisnya muncul. Dengan kekuatan yang dimiliki, Iksan ingin menguasai seluruh uang keamanan. Ia tidak mau membagi pada siapapun termasuk Bejo. Hanya upah kecil saja yang diberikan pada semua anak buahnya. Sungguh, Iksan telah melupakan sahabat karibnya tersebut. Bahkan saat Bejo tidak meminjam uang untuk keperluan pribadinya, Iksan tidak memberi barang serupiah pun. Padahal saat itu Bejo sedang terkena musibah. Ia dirawat di rumah sakit
dan harus menjalani operasi. Dari hal itulah Bejo mulai kesal. Kenapa kamu berubah dan melupakan sahabatmu sendiri, San? Batinnya. Sungguh yang menyelamatkannya saat itu adalah Ricky, sahabatnya dari Jakarta. Sebenarnya Bejo segan meminta bantuan pada Rizky, karena sahabatnya itu tidak cocok dengan Iksan. Mereka berdua terkenal berseteru secara abadi saat berada di Jakarta. Itu karena dua wilayah Ricky dicaplok oleh Iksan. Tanpa ada perundingan, Iksan menguasai lahan tersebut secara paksa. Hari demi hari dilakukan Iksan dengan kemaksiatan yang menyimpang dari ajaran agama. Namun ia berbeda dengan akhir-akhir ini. Di saat terbangun dari tidur, ia selalu seperti orang linglung. Hatinya merasa tidak tenang, seolah ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Malam ini, seperti biasa Iksan berada di markas. Bos, tadi sore Bejo kemari. Salah satu anak buahnya mendekat memberitahu. Pemuda itu melanjutkan kalau Bejo mengundangnya untuk satu pesta besok malam, di mana pesta pora itu dilakukan di sebuah klub malam di luar kota. Di sana nanti semua preman berkelas akan berkumpul. Mereka akan membahas tentang narkoba jenis baru yang akan dipasok. Kenapa Bejo yang diberitahu, bukannya aku? Gumam Iksan. Iksan pun menerima tawaran Bejo. Ia menyuruh anak buahnya untuk menemui Bejo agar besok malam menjemputnya. Ada niat di hati Iksan untuk menunjukkan kekuatan saat berhadapan dengan preman lain. Ia ingin memperlihatkan bahwa dirinya lah yang layak disegani. Setelah melakukan beberapa perjalanan, akhirnya Iksan dan Bejo sampai di sebuah klub malam. Di sana belumlah banyak orang, hanya nampak beberapa saja. Yang tanpa ia sadari, mereka adalah anak buah Ricky. Iksan tidak tahu bahwa Ricky dan Bejo tengah bersekongkol untuk membunuhnya. Bejo yang marah sekaligus kecewa terhadap Iksan, bersiasat akan menghabisi Iksan dengan cara meracuni minumannya. Dendamnya selama ini akan segera terbayar. Jo, mana yang lain? Tanya Iksan. Belum sempat Bejo menjawab, seseorang mendekat pada mereka. Pemuda itu menjelaskan kalau pertemuannya dipindah di lokasi lain, dan itu dilaksanakan seminggu kemudian. Karena menurut informasi, rencana itu sudah bocor pada pihak yang berwajib. Jadi dikhawatirkan akan ada penggerbekan. Mendengar hal itu membuat Iksan sedikit kecewa. Namun saat melihat wanita cantik berseliweran, membuatnya melupakan hal itu. Matanya juga tertuju pada minuman botol berkelas. Minuman yang sudah lama tidak ia rasakan. Selama ini, hanya minuman kelas biasa saja yang ia tenggak. Dan memang itulah yang berada di wilayahnya. Santai saja, kita senang-senang malam ini. Aku yang traktir, ucap Ricky menepuk pundak Iksan. Lelaki itu mengaku kalau diundang juga malam ini. Meski ada ketidakcocokan di antara mereka, namun Ricky mencoba bersikap luwes. Ia tidak menunjukkan rasa dendam pada Iksan. Justru ia mengarahkan obrolan ringan seputar kegiatan akhir-akhir ini. Ia juga seolah baru bertemu dengan Bejo, memperbincangkan masa lalu saat berada di Jakarta. Pada saat mereka tengah asik bermain wanita dan mabuk-mabukan, Ricky juga Bejo sengaja tidak minum banyak, karena mereka sedang menjalankan misi, yaitu menghabisi Iksan. Pada saat Iksan tengah mabuk berat, Bejo keluar diam-diam dari pintu belakang bar.
lalu menyampurkan bubur racun yang sangat berbahaya pada minuman yang tinggal seperempat botol saja. Akhirnya, Iksan meminum racun tersebut, dan dia tidak sadar bahwa alkohol tersebut telah dicampur dengan racun yang mematikan. Fatal akibatnya jika ada orang yang meminumnya. Setelah beberapa menit, Iksan meminum racun tersebut, masih belum ada efek apa-apa. Yang ia rasakan hanya pusing dan sedikit lemas. Beberapa saat kemudian tubuhnya mulai bergetar. Dengan segera ia keluar dari ruangan, meninggalkan Regi dan Bejo yang tersenyum menang. Entah apa yang ia rasakan, namun panas menyusur ke setiap bagian tubuh. Dan di luar kendali, ia berjalan menuju jalan raya. Dengan sempoyongan ia hendak menyeberang jalan. Entah apa yang ia rasakan, tidak terfikirkan lagi untuk meminta tolong pada Bejo maupun Regi. Mendadak seluruh badannya kaku dan tidak bisa digerakkan. Sementara busa mulai menetes dari mulutnya, hingga melaju sebuah mobil dan menyerempetnya. Di saat terbangun, Iksan sudah berada di ranjang rumah sakit terdekat. Kedua kakinya telah lumpuh, sementara di samping kanannya terdapat Risma bersama anaknya. Dan di sebelah kiri terdapat Pak Damanto bersama dua orang tuanya. Alhamdulillah, kamu sadar, Bang, kata Risma dengan berlinang air mata. Maafkan aku, Ris, ucap Iksan lirih. Pak Damanto menceritakan kalau malam itu ia dalam perjalanan luar kota dan tidak sengaja hampir menabrak Iksan. Suatu kebetulan yang sudah ditulis oleh Tuhan, di mana mereka dipertemukan di saat yang tepat. Pak Damanto yang tahu kalau Iksan keracunan segera memberi minum yang sudah direndam dengan pring petok miliknya, sebuah barang yang sudah dimiliki sejak masih muda dulu, yang mana fungsi utamanya adalah sebagai kewibawaan dan kelancaran dalam usaha, sehingga harta mengalir dengan lancar. Namun di sisi lain, benda tersebut mampu menangkal racun, baik racun karena bisa binatang maupun racun buatan manusia. Dan pada kenyataannya, barang itu juga membuat Pak Damanto memiliki kekuatan khusus. Ia mampu mengimbangi setiap lawan yang ia temui, yang rupanya barang tersebut ditemukan secara tidak sengaja. Tepatnya saat beliau tinggal di Banyuwangi, yang di saat itu ia masih menjadi seorang petani. Di suatu malam saat ia mengalirkan air dari sungai ke sawahnya, tanpa sengaja ia melihat sebuah bambu yang bersinar kuning layaknya kunang-kunang. Ia pun memberi tanda bambu tersebut dengan mengikat memakai kaos yang dipakai. Lalu keesokan harinya, ia meneliti bambu itu, dan ternyata ada bagian yang aneh yang ditemui pada salah satu rosnya. Cabang itu saling bertemu. Dengan segera, Pak Damanto menebang lalu memotong bagian ruas tersebut. Dan mulai saat itulah ia simpan sampai sekarang. Yang ternyata benda itu memiliki tuah yang luar biasa, yang juga mampu menyelamatkan Iksan dari bahaya yang mengancam. Dan dari peristiwa tersebut, semoga Iksan menjadi orang yang bertaubat, yang mampu melewati masa lumpuhnya tanpa putus asa. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan
Gusti pungkasane andhap kersaning